Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'ihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in wa li jami'i masyayina wa li jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa azwajina wa dhurriyyatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat wa li jami'i ajdadina fid din الدنيا والآخرة شهدنا إلى ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Amin. Jadi jemaah sekalian, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan dan kita selalu terus berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya semakin meningkat rasa syukur kita kepada Allah, maka akan semakin banyak nikmat yang kita dapatkan dan juga kita rasakan. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan ke hadapan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang melalui beliau kita diajarkan bagaimana kita menjalani hidup ini, agar hidup ini terasa oleh kita baiknya, terasa oleh kita nikmatnya, terasa oleh kita ketenangannya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Baik jemaah sekalian, jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dan untuk mengenal itu biasanya melalui nama. Dia ada kalimat, apa arti sebuah nama? Tapi sungguh dari nama itulah kita mengerti siapa yang diberi nama itu. Ya, bahkan Rasulullah menyampaikan yang bermakna bahwa nama itu adalah sebuah doa. Jadi nggak boleh sembarangan ngasih nama. Dan sungguh jemaah sekalian, Allah memberikan contoh dalam hal ini. Ya, sehingga dalam salah satu ayatnya di surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, jadi kalau dikatakan hari ini tema kita adalah pengantar Asmaul Husna, artinya kita akan sampai ke Asmaul Husna, tapi lewat pengantarnya dulu. Karena Asmaul Husna kalau kita lihat dari maknanya di ayat ini, al-asma itu artinya nama-nama. Oh, berarti nggak satu. Jamak dari ismun, nama. Asma, nama-nama. Berarti banyak. Bahkan ya, ada beberapa hadis. Kalau hadisnya itu menyampaikan mengenai jumlahnya 100 kurang 1. Ternyata dalam
perkembangannya dari para mufassir hadis, dari para ulama, yang dimaksud 100 kurang 1 itu bukan 99, tapi banyak. 9 itu angka yang terbesar. Jadi jumlahnya nggak cuma 99, banyak. Jadi angka 99 itu hanya untuk memberi satu angka terbesar atau tertinggi, nggak terbatas. Nanti ada hadis-hadis yang mendukungnya. Dan di sini Allah menyatakan al-husna, nama-nama yang terbaik. Jadi Allah menamakan dirinya dengan nama-nama yang terbaik. Maka begitulah kita kemudian memberikan anak-anak kita. Berilah anak-anak kita ini nama-nama yang terbaik. Jadi orang tua berpesan itu jangan asal. Karena Allah telah menyontohkan, memberikan nama atau menamakan dirinya dengan nama-nama yang terbaik. Kalau nama kita, nama anak kita, nama istri kita adalah sebuah doa, maka nama Allah fad'uhu biha, sandaran untuk berdoa. Jadi kalau nama kita ini doa. Nah, misalnya Ahmad, nama Ahmad itu yang paling terpuji, lebih terpuji atau paling terpuji. Muhammad yang terpuji, yang dipuji, Muhammad. Ahmad lebih terpuji atau yang paling terpuji, Nah ini doa dengan nama itu, bahwa anak kita yang dinamakan Muhammad atau yang dinamakan Ahmad, anak kita akan menjadi anak yang terpuji. Adapun nama-nama Allah adalah nama untuk berdoa, nama untuk sandaran kita berdoa dengan nama-nama itu. Jadi Allah melalui ayat ini menyuruh kepada kita agar kita ketika berdoa itu memanggil nama-nama terbaiknya, nama-nama Allah. Panggil, fad'uhu biha, maka panggillah oleh kalian dia Allah. Berdoalah kepada dia Allah, biha dengan asmaul husna, dengan nama-nama Allah yang terbaik. Wadarul ladzina yulhiduna, dan hindari atau jauhi, jangan ikut-ikutan kepada orang-orang yang yulhiduna. Di mana yulhiduna ada dua. Yang satu itu mendustakan, nggak percaya dengan asmaul husna. Nah, sama aja, nama ini nama itu sama aja. Tidak, masing-masing nama memiliki kekuatan. Masing-masing nama Allah memiliki kekuatan, memiliki energi, memiliki warna, memiliki nilai psikologi. Maka di sini kita jangan ikut-ikutan pada orang yang menyamakan nama-nama Allah, mendustakan nama-nama Allah, atau bahkan ada yang menyimpangkan nama-nama Allah. Misalnya ada orang berdoa, ya Uzza. Uzza itu nama patung. Bukan. Uzza itu akar katanya dari Al-Aziz. Ini ngakal-ngakalin gitu, ngarang-ngarang sendiri, enggak boleh. Ya Uzza udah jelas itu nama patung berhala yang disembah oleh orang kafir, orang Quraisy. Kalau diakalin itu dari Al-Uzza. Ya Latta. Latta itu satu akar kata dengan Al-Ilah, jauh banget. Kalau Al-Uzza masih agak mirip ya. Aziz dengan Uzza masih agak mirip. Al-Ilah katanya. Nah ini yang seperti ini kita jangan juga ikut-ikutan mengarang nama-nama Allah dengan karangan kita sendiri. Jadi yang pertama, jangan ikut-ikutan orang yang nggak percaya dengan Asmaul Husna, dan juga kita jangan ikut-ikutan kepada orang yang ngarang-ngarang nama Allah dengan karangannya sendiri. Kenapa jamaah sekalian? Karena di sini Allah menyatakan sayujzauna,
Jadi dari Asmaul Husna ini sayujzauna, Allah akan membalas maka ya'malu, apa yang adalah mereka lakukan, apa yang adalah mereka yakini. Anak inna dhanni abdi bi. Kalau kita memanggil nama-nama Allah dengan keyakinan penuh, ya misalnya lagi pokek, ya gak punya duit, bangkrut usaha kita, di PHK, ada Allah menyebut dirinya dengan nama Al-Ghani, Ghaniyul Hamid, ada di surat At-Taghabun itu. Ghani dengan Hamid sepasang. Pasangan ini juga ada maksud tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Maha kaya, Ghani. Sering sebut nama Ghani, panggil ya Ghani, ya Ghani ya Hamid, ya Ghani ya Hamid. Kalau kita sedang merasa bingung dengan satu masalah yang kita hadapi, lari ke sana kemari enggak ketemu jalan keluarnya, ya Allah bingung aku ini gimana, solusinya bagaimana? Itu Allah ada punya nama Al-Alim, yang maha mengetahui segala sesuatu. Bikulli syai'in alim, dengan segala sesuatu Allah maha mengetahui. Alimun halim, Allah maha mengetahui dan maha memberi atau menyantuni, memberi informasi, memberi macam-macam. Ada santunan anak yatim. Kalau ada santunan anak yatim pasti ada yang diberikan. Apakah amplop, apakah makanan, apakah beras. Kalau santunan itu pasti ada yang diberi. Nah, Al-Halim ini Allah menamakan dirinya dengan yang maha menyantuni. Maka di dalam ayat ada digabungkan antara Al-Alim dengan Al-Halim. Jadi Al-Alimul Halim, banyak ya, beberapa tempat ada Alim, Halim. Ghani juga ada yang disebut dengan Halim. Ghafur juga dengan Halim. Ini sama sekalian. Nah, orang yang ngarang-ngarang Asmaul Husna, ya dia balasannya sesuatu yang gak baik. Karena Allah gak pernah menamakan dirinya dengan nama itu. Apalagi orang yang gak percaya, balasannya kerugian. Walaupun dia nyebut ya Lata, ya Uzza, ya, atau dia bahkan tiap hari mendindangkan Asmaul Husna. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Sekedar untuk dendangan. Mereka enggak percaya di situ ada muatan-muatan yang luar biasa. Maka balasannya mereka enggak dapat apa-apa. Hanya mendapatkan kerugian, dibalas oleh Allah dengan kerugian. Maka di sini sebagai pengantar ya, dari ayat ini, karena Allah akan membalas kita, maka kita harus yakin. Ana inna dhanni abdi. Saya sebagaimana persangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangkaku, bermakna meyakini. Jadi makna don di situ bukan don berprasangka saja, tetapi yakin. Ya, makna don sebagaimana dalam ayat-ayat lain seperti di surat Al-Baqarah ada alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah. Itu makna don di situ tidak sekedar prasangka tapi yakin dengan seyakin-yakinnya. Ya, maka di sini pengantar pertama bagi kita yang ingin mendapatkan manfaat dari Asmaul Husna, maka hendaknya kita yakin dengan manfaat atau barokah di balik Asmaul Husna itu. Itu yang pertama. Kemudian di ayat yang lain di dalam surah Al-Isra, ya, surah Al-Isra itu surah yang ke-17, di ayat yang ke-110, Allah mengatakan
Kul, ucapkan olehmu, kulit Allah, itu memanggil dia dengan nama Allah. Jadi Allah ini termasuk nama Asmaul Husna. Asmaul Husna itu seluruh nama-nama Allah, nama-nama yang baik, nama-nama yang terbaik. Panggil Allah. Atau awid Ar-Rahman, atau kamu boleh memanggil Ar-Rahman. Nah, ini Allah memberikan bimbingan. Memanggil Allah boleh dengan Allah, ya Allah. Atau boleh dengan Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nama-nama yang mana saja yang kamu hendak panggil untuknya, kepadanya, karena sesungguhnya dia memiliki asmaul husna. Nah, ini suruhan perintah Allah agar kita sering ya, untuk memanggil namanya, memanggil Allah. Seorang anak yang sakit, ya, biasanya mama, papa. Kalau anak bayi belum bisa manggil mama, papa, jerit. Ya. Kalau yang sudah bisa manggil, ya anak TK ya, atau anak 2 tahun udah mulai bisa manggil mama. Kalau dia sakit, atau dia butuh sesuatu, atau di dalam kondisi ketakutan, yang dipanggil mamanya, panggil ayahnya. Orang yang dia sudah kenal, karena dia punya keyakinan dan punya pengalaman. Ketika ya, sakit memanggil mama, maka mamanya akan mendekat, kemudian menggendongnya, mengelusnya, menanyakannya, mengajak dia, kenapa nak? Ada apa nak? Dia punya pengalaman, nanti ibunya, ayahnya akan memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Nah, kita jangan kalah sama anak kecil ketika memanggil mamanya, ketika memanggil ayahnya. Memanggil Allah hendaknya lebih dari itu. Keyakinannya bahwa sang mama, sang ayah akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh kita sebagai anak. Allah lebih dari itu. Nah, maka di sini Allah memberi satu arahan, panggil saya, jangan diam. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Ismullahul Aqwam. Ada saatnya dari nama-nama Allah itu akan muncul Al-Aqwam, muncul keagungan, muncul daya, muncul kekuatan. Nah, daya, kekuatan, keagungan, karisma. Jadi kadang kita manggil seorang wali yang sudah wafat, itu ada getaran, ada karisma, ada keagungan yang terasa. Karena dia mendapatkan, kalau dikatakan ya, bahasa anak-anak itu cepretan ya, atau aliran daripada Al-Azim, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya wibawa, punya daya, walaupun seorang wali itu telah wafat. Maka tidak heran apabila ada kuburan seorang wali itu setiap hari dikunjungi orang, karena ada daya tarik yang begitu kuat. Nah, ketika seperti itu, bagi kita yang terpenting adalah jangan sampai syirik kita aja. Boleh nggak kita ziarah ke makam wali? Bukan boleh. Zikrul maut dianjurkan oleh Rasulullah. Jangankan ke seorang wali, ke kuburan siapa saja. Di situ ada sunahnya kita untuk berkunjung ke kuburan itu, untuk mengingat mati, untuk mendoakan orang-orang yang ada di situ. Maka ketika kita mendoakan seseorang, meminta kepada Allah agar memberikan kebaikan kepada para ahli kubur, maka malaikat pun mendoakan kita agar kita meroleh kebaikan. Kalau kita mendoakan ahli kubur untuk dapat ampunan, maka malaikat pun mendoakan kita untuk kita mendapatkan ampunan. Kalau begitu,
kita banyak keuntungan ketika kita ke kuburan. Apalagi ke kuburannya para wali. Di mana di dalam diri para wali Allah telah berikan berbagai macam ilmu kepada seorang kekasih itu. Itu sama. Nah, Allah memiliki al-ismul al-a'zam. Di mana kata Rasulullah SAW, allazi idza du'iya bi ajaba. Ketika kita berdoa dengan Asmaul Husna, kemudian dari Asmaul Husna itu muncul al-a'zam, muncul keagungan-keagungan Allah. Nah, terutama di sini fisalasa atau fisalasin, ya, fisalasin. Terutama ada di dalam nama yang 3 tempat Allah sebutkan, kata Rasulullah. Walaupun nanti tidak menutup kemungkinan Asmaul A'zam itu akan muncul dari nama-nama yang lain. Cuma di sini Rasulullah tekankan di dalam 3 nama, 3 tempat maksud saya. Itu pertama ada di Suratul Baqarah. Di mana di situ ada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang kedua ada di dalam surah Ali Imran. Di situ juga ada kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian satu lagi ada di dalam surat Thaha. Di situ ada kalimat wa anatil wujuh lil hayyul qayyum. Dan menundukkan wajah-wajah itu kepada Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, Al-Hayyul Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang mengatur segala kehidupan. Di sini pula Rasulullah pesan kepada putrinya yang beliau kasihi, Fatimah radhiyallahu anha, bahwa beliau pesan betul agar petang, pagi dan petang, jangan ditinggalkan memanggil Allah dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Itu kalau kita minta untuk diri kita sendiri. Kalau kita minta untuk bareng-bareng, boleh kita alifnya diganti dengan nun. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya, nastaghits itu artinya aku mohon pertolongan. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan yang maha mengatur segala kehidupan, yang mengaturnya itu dengan kemampuan dirinya sendiri tanpa bantuan yang lainnya, itu kan Al-Qayyum, mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan ini, langit, bumi dan seisinya diatur begitu rapihnya, termasuk yang kemarin dipertanyakan mengenai lautan yang tidak bercampur ya. Saya cari mulai kapan itu terjadi, tahunnya nggak ada, nggak ketemukan. Mulai kapan itu pertanyaannya gitu kemarin. Mulai kapan itu lautan itu nggak bercampur gitu. Saya cari itu, mulai kapan ya, nggak ada keterangannya. Belum dengar. Yang ada keterangannya bisa terlihat jelas di antara Maroko dengan Spanyol. Oh, itu jelas sekali. Bagaimana yang sini warnanya biru, laut yang sini warnanya putih atau gelap, ya. Maksudnya budak gitu ya. Beda sekali. Ya. Itu karena ada masanya yang berbeda. Seperti apa itu? Minyak dengan air. Ya, itu warnanya juga beda antara minyak dengan air itu. Kita beri satu ember ya, dikasih minyak 1 gelas, air 1 gelas. Itu nggak mau nyampur itu, walaupun diudek gitu. Kenapa? Karena masanya itu beda, punya masa yang berbeda. Ya, nah itu seperti itu kira-kira secara ilmiahnya. Kenapa dia nggak bisa bercampur? Nah itu sampai mengatur yang seperti itu. Itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, jadi begitu telitinya Allah Subhanahu wa taala
Nah, beliau dia menamai dirinya dengan Al-Hayy Al-Qayyum. Maka Rasulullah menyuruh kepada Aisyah itu untuk kamu panggil siang, pagi dan petang selalu panggil ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Dan ini juga yang kemudian sering digunakan untuk istighosah. Biasanya kan kita ngomongnya apa? Istighosah gitu ya. Kalau lihat dari kalimatnya itu, yang pertama pakai sin, yang kedua pakai ta. Jadi bukan istighosah, tapi istighosah. Ta-nya pakai ta. Titik 3. Alif, ta, ta, lah itu. Ayo kita istighosah. Emang susah. Biasanya itu istighosah gitu ya. Jadi salah kaprah ya. Karena itu bahasa Arab. Bahasa Arab kalau ayo istighosah itu jadi salah. Gak ada maknanya istighosah. Yang benar adalah istighosah. Ayo istighosah. Apa maksudnya? Berkumpul minta tolong. Nah, jadi istighosah itu biasanya berkumpul minta tolong. Ya tapi kalau udah diserap dalam bahasa Indonesia ya kurang udah paham nggak apa-apa sih. Jadi istighosah itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Istighosah bahasa Arab. Jadi apa bahasa Arabnya istighosah? Istighosah. Nah, gitu. Ya. Beda tak sama S gitu. Jadi yang dimaksud istighosah itu yang istighosah itu. Jadi nggak apa-apa lah ya kalau itu sudah dipahami dengan bahasa Indonesia, silakan. Ayo kita istighosah. Kamu ikut istighosah enggak? Ya, nggak apa-apa. Itu diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini putri Rasulullah dipeseni sama ayahnya dengan pesan kasih sayang, hendaknya pagi dan petang. Dan dalam hadis yang lengkap itu tidak cuma berhenti pada ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Tapi dilanjutin aslihli. Ya Allah, perbaiki diriku. Sya'ni kulahu, yaitu keadaan seluruhnya. Kayak keadaan kesehatannya, keadaan ekonominya, keadaan rumah tangganya, keadaan negaranya. Sya'ni kulahu, keadaan semuanya. Wala takilni ila nafsi. Jangan engkau serahkan ya Allah mengenai keadaanku itu terhadap atau dengan nafsu atau kepada nafsu. Jangan engkau serahkan keadaanku kepada nafsuku. Bisa kacau balau kalau keadaanku engkau serahkan pada nafsuku. Hancur lebur. Ya bisa masuk neraka, bisa su'ul khotimah. Rumah tangganya bisa berantakan. Negaranya bisa bangkrut kalau diserahkan kepada nafsu. Aturan-aturan main dibikin sesuai dengan nafsunya. Dari dulu itu kan usia cawapres capres itu kan 40 ke atas, tiba-tiba dirubah. Ini lagi kacau nih. Kemarin demo mahasiswa banyak sekali di Patung Kuda. Ya, dan yang protes banyak sekali itu seluruh Indonesia. Nah, dari dulu kan dirubah-rubah, kok tiba-tiba mau ada pemilihan dirubah. Ya. Nah ini ya kayak gini nih kalau diserahkan kepada nafsu jadinya kan begitu. Ya. Nah jadi di sini menyatakan ya Allah, ya, wahai Zat yang maha hidup dan yang mengatur seluruh kehidupan. Aslihli, perbaikilah diriku, perbaikilah aku yang mengenai dengan diriku. Sya'nikulah semua keadaanku. Wala takini ila nafsi, jangan engkau serahkan keadaanku ini semuanya kepada nafsuku. Torfatan ainin abada, walaupun hanya sekejap mata. Selama-lamanya jangan pernah engkau serahkan pada nafsuku. Bangkrut nanti, kacau balau nanti, berantakan nanti. Nah ini salah satu Asmaul Husna. Di situ ada dua, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Yang disebut oleh hadis ini bahwa Ismullahil A'zam itu terutama ada pada 3 tempat ini. Ternyata Al-Hayyu Al-Qayyum. Di mana Rasulullah menyatakan allazi idza du'iya bihi ajaba. Apabila kamu kita meminta kepada Allah dengan asma ini, maka dijamin diijabah. Maknanya apa? Setiap kita memanggil nama Allah, jangan lewatkan Al-Hayyu Al-Qayyum.
Ya Hayyu ya Qayyum, iringkan Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Maka kita sering mendengar ketika ada orang yang meruqyah, itu biasanya sebelum membaca ayat-ayat ruqyah, beliau, para ustadz, para kiai dan orang-orang yang ruqyah itu memanggil nama Allah dulu dengan Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Baru mereka membacakan ayat-ayat itu. Ini hadisnya begitu. Kemudian pengantar yang lain lagi, ada orang menyatakan, Ustaz, saya sudah bolak-balik itu minta sama Allah dengan Asmaul Husna. Semua sudah saya baca. Ya Hayyu ya Qayyum sudah dibaca. Semua Asmaul Husna yang saya tahu sudah baca semua. Tapi kok belum dapat hasil ya? Oh, ternyata ada ini pengantarnya yang harus betul-betul kita perhatikan. Nah, pengantarnya sangat penting ini. Bagaimana Asmaul Husna yang kita baca itu menghasilkan. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Ma'asaba ahadan. Tidaklah menimpa yaitu suatu masalah kepada seseorang qattun, ya sama sekali nggak ada sesuatu menimpa, musibah, masalah kecil, sedang, besar, yang ketika menimpa itu mereka mau memanggil nama Allah dengan cara-cara ini. Nggak ada yang nggak berhasil. Tadi kalau dikatakan kok saya nggak berhasil Ustaz, ini hadis menyatakan nggak ada yang berhasil, pasti berhasil. Asal cara ini diikuti, pengantar ini diikuti. Apa yang harus diikuti? Faqala, hendaknya di sini kita berkata atau kita tata hati kita. Di mana tadi masalah itu menimbulkan hamun wa husnun. Hamun itu sesuatu yang menyusahkan, susah, bikin susah. Musibah bikin susah. Kemudian musibah bikin sedih, bikin susah, bikin sedih, bikin khawatir, bikin takut, bikin bingung. Hamun wa husnun. Di sini kita tata, faqala, tata hati kita, tata lisan kita, tata pikiran kita. Bikin pondasi di dalam hati kita. Apa pondasinya? Allahumma inni abduka. Ini pondasi. Jadi kita ngaku dulu di hadapan Allah, aku ini hambamu. Jadi kayak orang mau minta sumbangan. Saya diutus dari musyawarah masjid Kita ngaku bahwa saya ini diutus jadi panitia pembangunan masjid. Ujuk-ujuk, Pak minta sumbangan enggak? Kita ngomong dulu, saya ini siapa gitu. Jadi enggak ujuk-ujuk, ya Qayyum. Kita datang kepada Allah, kita ngaku dulu. Allahumma inni abduka. Ya Allah, aku ini hambamu. Oh ya, kamu hambamu. Ibnu abdika. Aku anaknya hambamu yang laki-laki. Maksudnya aku anaknya bapakku. Bapakku juga hambamu juga. Wa ibnu amatika. Dan aku juga anak hambamu yang perempuan. Maksudnya apa? Ibuku itu juga hambamu. Jadi aku adalah hambamu, aku anak hambamu yang laki-laki, dan aku anak hambamu yang perempuan. Itu ngaku ya. Dan nanti boleh pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Pakai bahasa Arab lebih bagus. Ya. Allahumma inni abduka, ya. Ibnu abdika, ibnu amatika. Nah, kemudian mulai memuji Allah. Nasiyati biyadika. Ubun-ubunku ada dalam genggamanmu. Ini saya juga baru dapat ya. Jadi kalau mau manggil asma sunnah ini jadi pengantarnya. Madin fiya hukmuk. Ini artinya, ya Allah apa yang terjadi ini
adalah merupakan takdirmu. Ini yang terjadi takdirmu. Enggak, ini terjadi gara-gara dia kurang ajar. Nah, udah menyimpangkan ya. Oh, ini terjadi itu karena begini enggak. Kemarin sudah kita bahas bagaimana terjadinya hujan, kita mengatakan kada wa kada, maka dia termasuk orang yang kufur. Jadi apa yang terjadi pada diri kita? Kita katakan sama Allah, ya Allah, apa yang terjadi padaku ini adalah takdir. Mau diapain juga terjadi, udah terjadi, nggak bisa dihindari. Ya kemarin tuh orang kredit motor, untungnya masih ada 1 bulan tuh. Tinggal 1 bulan lagi lunasnya. Parkir di masjid hilang, bingung nih orangnya, lari-lari. Itu gimana? Ini saya motornya pinjem, bukan motor dia pinjem. Bingung dia. Gimana ini? Ya bingung karena terjadinya musibah ini. Oh tadi harusnya saya kesini nggak usah pakai motor tadi, kan dia bertamu di temennya. Tadi bener udah di dalam, ngapain saya keluarin kesini pakai motor? Jalan nggak terlalu jauh kok, paling 300 meter sambil olahraga. Jadi kembali ke belakang, tadi harusnya nggak saya pakai, jalan kaki aja. Jangan begitu, katakan ini ayat hadis ini mengatakan. Jadi madin fiyahmu, ini terjadi adalah takdirmu. Kan kebanyakan orang kan tadi seperti tadi ya, kaget bagaimana tadi, harusnya kalau tahu seperti ini, kalau tahu kejadian seperti ini saya tadi nggak begini. Udah jangan kesana-sana, semua yang terjadi dalam kontrol Allah, dalam genggaman Allah, langsung aja tutup poin gitu. Ya Allah, yang terjadi pada diriku sekarang ini adalah takdirmu. Ngomong gitu aja kok susah gitu ya. Nggak usah kepanjangan gitu. Ya, Allah nggak suka itu dipanjang-panjangin. Dan Allah nggak dilibatkan ketika itu. Coba tadi kalau nggak saya bawa nggak hilang. Loh, yang menakdirkan hilang itu Allah kok bilang nggak saya bawa nggak hilang. Yo kamu sholat di masjid, yang di rumah tadi dibobol maling hilang juga. Kok takdirnya udah hilang kok. Hilang kalau nggak dibawa nggak hilang. Jadi ini disuruh terus terang. Jadi mengatakan, ya Allah, apa yang terjadi ini adalah takdirmu. Kemudian lanjutnya lebih dalam lagi. Adlun fima qada'ik. Nah ini lanjutan dari yang tadi. Ya Allah, yang terjadi ini adalah keadilan. Jadi hilangnya motor saya ini adalah berangkat dari asma-Mu yang adil, yang maha adil. Kan seringkali kalau kita mendapatkan sesuatu, Allah nggak adil nih. Kenapa nggak adil? Lah kenapa saya sholat jamaah niatnya supaya deket sama Allah, kok malah dihilangin motornya? Nggak adil Allah. Itu yang nongkrong di kafe-kafe malah nggak hilang. Ya. Nah, ini seringkali seperti ini. Orang yang maksiat motornya aman-aman saja. Saya yang mau sholat, mau dikir malah hilang. Saya yang rajin dikir, rajin infak malah bangkrut usaha saya. Itu yang nggak pernah infak, yang setahu saya itu pelitnya luar biasa. Malah dia berkembang perusahaannya. Nah, seringkali begitu. Mulai hari ini jangan begitu. Kita punya asmaul husna, Allah punya asmaul husna. Kita bisa mengambil barokah dari semuanya. Maka hari ini pengantar ini kita ikuti. Jadi ketika terjadi sesuatu, maka ya Allah, ini terjadi atas keadilan. Yang tadi yang pertama, ini terjadi atas takdirmu, dan ini terjadi adalah atas keadilan. Ini yang terjadi padaku, ini adalah keadilan. Ya bisa jadi untuk memperlihatkan kekuasaan Allah. Dengan hilangnya sesuatu, Allah memperlihatkan bagaimana cara ketemunya. Itu pernah ada suami istri yang ke rumah nangis, ibunya hilang, udah lapor polisi, fotonya ditempel di pohon-pohon, pinggir-pinggir jalan, hilang nama ini. Kalau yang menemukan tolong hubungi nomor telepon ini. Nggak ada yang hubungin. Dia ngadunya sama pohon berarti fotonya ditempel di pohonnya, ngadunya sama pohonnya. Nah, udah Bu, nggak usah nangis. Ya mudah-mudahan Allah akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Udah sekarang mulai hari ini panggil aja nama Allah, mengadu sama Allah, nggak usah sama polisi.
Sama polisi kadang kan dapat, kadang nggak dapat. Ya, kadang dapat pun disuruh bayar dulu. Ada itu dosen saya, mobilnya hilang, ya, mau diurus tapi harus bayar sekian. Mau tak cariin tapi bayar harus sekian. Disuruh bayar, mobilnya saja belum tentu ketemu, nanti suruh bayar duluan gimana? Udah jatuh ketimpa tangga ya, udah kehilangan suruh bayar lagi. Gitu. Cari dulu, setelah ketemu, Bu, minta uang jalan gitu dong. Belum ketemu udah minta bayaran dulu, gimana? Kasihan banget. Ini dosen saya kejadian nyata, kejadian nyata. Itu. Nah jadi di sini jamaah sekalian, ketika sesuatu menimpa kita tadi, maka katakan ini terjadi atas keadilanmu, ini terjadi atas takdirmu, dan ini terjadi atas keadilanmu. Ya bisa jadi semuanya ini kesalahan-kesalahan kita masa lalu, atau Allah ingin tadi menunjukkan kehebatannya. Apa yang terjadi tadi, ibu-ibu tadi setelah ya mengamalkan Asmaul Husna, berdoa pada Allah, hilangkan ngeluh pada orang lain, maka kemudian nggak lama itu, seminggu itu ibunya udah ketemu, seminggu. Itu salah satu contoh yang real ya. Nah setelah itu baru as'aluka, minta di sini. As'aluka bikuli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Setelah itu silahkan minta dengan nama-nama yang Allah telah memberi dirinya nama itu. Yang mana saja tadi kalau kita kembali ke soal Isra, nama yang mana saja. Ya, di mana di sini huwa laka sammaita bihi nafsak. Jadi dia Allah memberikan namanya ya sesuai dengan dirinya. Atau ada lagi nih. A'lam tahu ahadan min khalqika. Ada lagi nih. Ini saya juga baru dapat. Ada nama-nama Allah yang tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tapi Allah ajarkan kepada orang yang Allah kehendaki secara langsung. Jadi nggak ngarang, ini nggak ngarang kayak Lata dan Uzza. Salah satunya adalah yang diberikan kepada seorang kekasih Allah yang memviralkan atau yang mengawali kebiasaan tasmi' Al-Quran. Jadi tasmi' Al-Quran di mana-mana duduk, sekali duduk 30 juz selama 3 hari 3 malam. Di mana-mana di seluruh Indonesia. Ini yang beliau yang mempelopori di Indonesia. Jadi dulu itu belum viral, belum menjadi kebudayaan, belum menjadi kebiasaan, masih asing. Tapi melalui beliau kemudian simaan Quran di mana-mana, baik dengan binadhar, dengan membaca 30 juz maupun dengan hafalan. Siapa beliau? Adalah salah seorang pengasuh pondok Al-Falah yang ada di Jawa Timur. Beliau terkenal dengan namanya Gusmi panggilannya. Nah, semenjak beliau maka mulailah menjamur di mana-mana hataman-hataman Al-Quran sampai sekarang. Nah, beliau diajari oleh Allah satu asma yang saya cari di hadis nggak ada, di Quran nggak ada. Apa kata beliau? Oh, amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu ada ya, yang itu ya Rahmannya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengahnya, jadi amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Antal Jawadul Halim. Nah ini Jawadul Halim. Al-Halimnya ada, Jawadnya yang nggak ada. Saya cari-cari nggak ada. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Dan engkau adalah sebaik-baik penolong. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah doa-doaku, permintaanku kabulkan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Antal Jawadul Halim, engkau adalah Sang Maha Dermawan yang suka menyantuni. Al-Halimnya itu suka menyantuni. Engkau Sang Maha Dermawan yang suka menyantuni. Wa anta ni'mal mu'in, dan engkau adalah sebaik-baik penolong. Apa efektivitasnya? Efektivitas dakwah beliau sangat cepat, sangat cepat. Itu sampai sekarang menjamur di mana-mana sekarang rumah Quran. Ya, dulu kan nggak ada di pondok Quran, sekarang rumah Quran. Satu kamar pun bisa dijadikan pesantren sekarang itu.
untuk anak ngapal Quran. Nah itu dulu awal mulanya dari beliau itu. Kemudian yang luar biasa lagi, banyak di antara para pelacur, para pemabuk, preman-preman itu pada masuk Islam. Pada maksudnya mengislamkan dirinya, yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya mabuk nggak mabuk, yang tadinya melacur nggak melacur lagi. Efektif sekali. Nah ini adalah Asmaul Husna yang diajarkan oleh Allah kepada seseorang. Di dalam hadis ini disebut. Atau anzaltahu fi kitabika, atau nama-nama yang telah engkau turunkan melalui kitab-kitab. Di dalam Al-Quran banyak sekali. Atau awistasarta bihi fi ilmil ghaib indaka, atau ada yang tersimpan di dalam ilmu-ilmu gaib yang ada di dalam dirimu. Ya, jadi jangan heran, saya pernah praktek, ya, saya praktisi. Saya pernah dulu. Jadi ya qadir, 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 ya qadir. Saya bisa terbang, Pak. Ini kepala saya itu sampai ke atas, sampai kena, ya, saking kencengnya, kena usuk atas itu, berdarah saya. Langsung jatuh jebret gitu. Habis itu nggak samalin lagi. Jadi lari kita bisa sekencang mobil, larinya begitu cepat. Jadi ilmu sayfi angin itu benar. Nah, kemudian ada orang bertanya, apakah belajar ilmu seperti itu boleh? Loh, kalau Allah yang menghendaki, kenapa nggak boleh? Lawang lautan aja dibelah, bisa terbelah kok. Dengan asma ya qadir, kemudian orang itu bisa lari secepat angin dengan kehendak Allah. Kenapa nggak boleh? Yang nggak boleh itu kita minta kepada setan gitu. Ya Ifrit, ya Ifrit, ya Ifrit, ya Ifrit, nah itu nggak boleh. Ya qadir, kenapa nggak boleh? Ya Goni, ya Goni, ya Goni, biar kaya, kenapa nggak boleh? Emang ada orang minta saya miskin, itu nggak ada ya. Semua orang mintanya ya saya kaya, saya kaya, maunya kan gitu. Dan kita disuruh kaya, nah, supaya bisa naik haji kan gitu. Jadi minta kepada Allah apapun boleh, silakan. Boleh nggak minta kebal? Ya kalau minta sama Allah boleh, tinggal Allah nanti ngasih apa enggak gitu kan. Kalau dikasih, ya berarti Allah mengizinkan. Misalnya ya Qahar, saya minta kebal ya Allah. Misalnya gitu ya. Ternyata Allah ngasih ya, boleh-boleh saja, kenapa enggak? Nabi Sulaiman juga bisa terbang bersama angin. Ya, dan kemudian Nabi Musa tadi bisa membelah laut. Nabi Ibrahim juga kebal, ya kan? Kan ada contohnya Nabi Ibrahim kebal itu. Dibakar nggak apa-apa, berarti kan kebal. Itu. Berarti apa? Ketika ada orang kebal dengan mengamalkan asma, ya boleh-boleh saja, kenapa nggak boleh? Ya nggak boleh kalau mintanya kepada jin, kepada setan, kepada dukun. Terserah Allah mau ngasih apa. Lah Rasulullah kok nggak dikasih? Suka-suka Allah. Mau dikasih mau enggak? Nyatanya Rasulullah diracun nggak mati, ya kan? Itu kan diracun itu kan udah lama banget itu sama orang Yahudi itu. Nah, kemudian setelah mau wafat, baru racun itu baru bereaksi. Artinya apa? Kebal Rasulullah dari racun. Diracun nggak mati. Orang ditembak nggak tembus. Loh, kalau Allah menghendaki ya bisa aja, kenapa enggak? Contohnya udah banyak. Gitu ya. Jadi jangan mengecilkan Allah di sini. Silakan kalau kiranya itu penting, minta aja sama Allah. Tapi kalau nggak dikasih jangan ngambek. Nggak dikasih ngambek. Gitu ya. Allah punya pertimbangan, ya. Allah akan berikan yang terbaik. Kalau kita mintanya nggak pantas, nggak usah dikasih. Allah beri aku istri 4. Satu aja bertengkar mulu, minta 4. Gimana gitu? Iya, kalau ingin kita istrinya nambah, ya istri yang satu itu dipelihara, dirawat dulu, dibaik-baikin dulu, kita rukun dulu sama dia, baru nambah istri. Satu aja bertengkar terus. Nah kalau 2 nanti perang. Bukan cuma bertengkar. Gitu ya kita. Jadi minta yang pantas lah kira-kira gitu ya. Minta yang pantas dan dibutuhkan. Baik. Kita maksimal sampai jam 6 ya. Itu masih jam 6 kurang banyak masih. Kita sempurnakan ini. Nah, jadi ada Asmaul Husna yang disimpan di alam gaibnya Allah. Ya, jadi silakan, Asmaul Husna itu luar biasa di sini. Nah, kemudian di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, antaj'al al-Qur'ana rabi qalbi wa nur sadri wa jila'u wasli wa dhaba hammi illa adhaballahu hammahu wa husnahu wa abdalahu
makanahu farahan. Maknanya di sini Asmaul Husna yang Allah turunkan melalui kitab adalah di dalam Al-Quran banyak sekali. Di mana itu nanti fungsinya antara lain disebutkan akan memberi hiburan pada hati kita. Hiburan. Kemudian akan juga di situ memberikan cahaya pada hati kita. Kemudian menghilangkan kesusahan-kesusahan, menghilangkan kesedihan-kesedihan. Dan kemudian bukan cuma hilang, kata Rasulullah SAW, wa abdalahu makana farahan. Sedihnya dikasih, dibuang, diganti dengan kesenangan. Kesusahannya, atau kesempitannya dibuang oleh Allah, diganti dengan kelapangan. Faqila ya Rasulullah. Setelah Rasul menerangkan ini, maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah. Ya, jadi ini ada pertanyaan. Ya Rasulullah, afala ta'allama ya ta'allamu, nata'allamuha. Boleh enggak kami mempelajari itu semua? Ya, dari yang tadi disebutkan. Jadi bertanya setelah dikasih penjelasan sama Rasul bahwa Asmaul Husna itu akan menghilangkan segala sesuatu kepedihan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kemudian sahabat, boleh enggak kami itu mempelajarinya? Faqala bala, ya pasti boleh, tentu boleh. Ya memang harus. Jadi Rasul menerangkan itu supaya dipelajari. Maka kata Rasulullah, yang bagi likulli man sami'aha ayata'allamaha. Maka hendaknya setiap orang yang mendengar keterangan ini, mendengar Asmaul Husna, maka hendaknya dia mempelajarinya. Nah, jadi hendaknya orang-orang yang setelah mengetahui begitu hebatnya Asmaul Husna, maka hendaknya mempelajarinya. Yaitu pengantar intinya seperti itu ya. Kemudian kita sebagai penutup ya, sebelum jam 6 ini kita contoh-contoh mereka-mereka yang telah berhasil dalam Asmaul Husna. Kita contohkan para nabi aja biar gampang. Tapi jangan ngomong itu kan nabi. Oh, apakah saya bisa? Kan dia udah dikasih tahu dari di atas, dari kita sampaikan, jangan ikut-ikutan orang yang nggak yakin. Itu kan nabi, saya kan bukan nabi. Kita sudah dikasih tahu oleh Rasulullah, oleh Allah, ojo ragu-ragu, jangan ragu-ragu, itu nabi. Nabi itu diberi oleh Allah sebagai contoh untuk kita, agar kita mengikuti. Salah satunya di dalam surat Yusuf ya, surat Yusuf itu surat ke-12 ayat 86. Ya, surat 12 ayat 86. Apa kata Allah? Qala innama ashku bathi wa uzni ila Allah. Ini kejadiannya ketika Nabi Yakub alaihissalam sedihnya luar biasa. Karena dilaporin sama anak-anaknya bahwa Yusuf, anak yang paling dikasih, dimakan binatang buas. Coba. Tadi kan udah dibilang jangan diajak Yusuf ya di rumah. Wah, kasihan nanti dia nggak bisa refreshing ya, sekarang. Diajak refreshing sama kakak-kakaknya. Berarti kakaknya sudah punya rencana jahat. Ya, begitu refreshing, Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Ya, sampai rumah laporannya, ya Yusuf dimakan binatang buas. Kurang ajar anak-anaknya ini. Sedihnya kayak apa? Tadi udah dibilangin ya, Nabi Yusuf jangan dibawa kemana-mana, dia masih kecil. Kamu kalau mau main-main ya udah yang gede-gede sana. Ini Yusuf masih kecil, jangan diajak. Biar di rumah sama saya. Diajak sampai rumah, dilaporin, dimakan binatang buas. Sedihnya luar biasa seorang ya, ayah yang sayang sama anaknya. Nah, maka di sini syarat yang pertama tadi dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Jadi dia hanya mengadu kepada Allah, tidak mengadu kepada yang lain. Kenapa? Karena yakin kalau mengadu kepada yang lainnya cuma bilang kasihan. Coba aja Bapak, Ibu ya, ngadu kepada siapa? Saya begini-begini. Paling dia bilang kasihannya dia. Iya kan? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Usaha saya bangkrut semua ini. Saya sudah berusaha tapi bangkrut semua, nggak bisa jalan. Yang kita aduin orang yang nggak punya usaha juga. Apa kata dia? Kasihan juga sih. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Maka di sini Nabi Yakub ngadunya langsung kepada Allah. Itu syarat tadi ya, pengantarnya tadi. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Pasti Allah akan beritahu padaku. Ya sudahlah. Kamu udah dibilangin nggak usah dibawa-dibawa. Ya, aku akan ngadu sama Allah. Ya Allah, aku hanya mengadu padamu kesedihanku, kesusahanku. Dan aku yakin ya Allah, Mbak akan memberitahu kepada aku
Pasti kamu beritahu. Aqlam fi'il madi. Pasti Allah akan beritahu sesuatu yang dia nggak tahu. Itu satu. Kemudian yang kedua ada lagi Nabi Ayub alaihissalam, ada di dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 8384. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masaniyad dur. Nah ini wa anta arhamur rahimin, ayat surat 21 ayat 8384. Ingat-ingat apa yang terjadi pada Nabi Ayub ketika beliau sakit, istrinya tidak ada, anaknya meninggal semua, ekonominya bangkrut. Maka beliau menyatakan, anni masaniyatu, telah menimpaku sesuatu yang menyengsarakan. Tapi ya Allah, anta arhamur rahimin. Ini pakai nama Asmaul Husna Arhamur Rahimin. Tadi ya Hayyu ya Qayyum. Nah, itu dulu pernah diviralkan oleh Ustaz Salafuddin ya, yang dari Pekalongan itu. Ya Arhamar Rahimin, 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 Farijalan Muslimin. Jadi Arhamar Rahimin itu bolak-balik. Kan yang kita lagi sedih, lagi bingung anak kita, lagi bingung istri kita, lagi bingung kondisi kita, panggil Allah ya Rahman siang malam, sampai nanti Allah memberikan sebagaimana Allah telah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang terakhir, ini sangat penting, yang terakhir ini kaitannya dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, jadi di dalam salah satu ayat di dalam surah Al-Imran ya, ada di dua tempat surat Al-Imran. Yang pertama ada di dalam ayat 173 174. Ini hendaknya kita amalkan. Ya. Ini sebagai penutup hari ini kita ingin melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini menjadi gembira ya. Apa kata Allah di sini? Ayat 173 174. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang mengatakan, atau sekarang orang-orang melihat, boleh kalau sekarang ya. Orang-orang mengatakan, orang-orang melihat bahwa ada manusia-manusia yang mereka berkumpul, dan berkumpulnya itu adalah untuk mencelakai kalian. Ya, bagaimana Israel dengan sekutu-sekutunya berkumpul sekarang untuk membuli orang-orang Palestina, menghancurkan orang-orang Palestina, tidak pandang bulu. Kemarin ada gereja yang dibom, ada rumah sakit yang dibom. Lah maka di sini orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari Asmaul Husna, fazadahum imana. Apapun yang terjadi, iman kepada Allah akan semakin bertambah. Dan yang terpenting adalah waqalu, dan mereka ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dilengkapi di dalam ayat yang lain di surat Al-Hajj surat 22 ayat 78, itu ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apa yang terjadi? Nah, ini apa yang terkandung di dalam Asmaul Husna, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, al-wakil, nikmal maula wa nikman nasir, an-nasir. Di sini apa kata Allah? Fanqalabu. Maka mereka ketika telah memikirkan kalimat ini dengan syarat-syarat tadi yang di atas, maka fanqalabu, mereka akan kembali binikmati minallah, dengan nikmat-nikmat dari Allah. Itu anak kecil yang dibom, tangannya kemarin saya lihat, tangan kirinya berarti yang sini, tangan kirinya itu diperban. Orang tuanya dua-duanya meninggal, wafat. Dia sudah sendirian sebatang kara. Ditanya gimana keadaanmu? Happy saja. Dia tersenyum, tidak menangis. Ini Allah berikan kepada orang-orang yang telah memanfaatkan Asmaul Husna. Ya, bisa yang mengamalkan ayatnya, anaknya yang dapat. Bisa juga anaknya yang mengamalkan. Maka walaupun secara
manusiawi secara fitrah. Kalau kejadian seperti itu, rumahnya dibom rata dengan tanah, semua anggota keluarganya meninggal, itu pasti dia akan sedih, akan nangis, akan bisa jadi pingsan. Tapi si anak ini dengan senyumnya, nggak masalah. Ayahku, ibuku sudah syahid. Nanti insya Allah saya nyusul. Anak kecil seperti itu, nggak nangis. Insya Allah nanti saya nyusul. Oh, ini adalah kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Jadi kejadian yang menyedihkan tidak menyedihkan mereka. Nah kemudian di sini kata Allah, apa yang akan diberikan lagi? Wafadlin. Dan mereka pun akan dapat karunia-karunia. Makanya ada orang bertanya, dari dulu itu udah berpuluh-puluh tahun orang Palestina itu dibunuhin, diculik, diculik. Kok nggak habis-habis? Tapi sekarang, loh, sampai hari kiamat itu nanti orang Palestina itu akan menggorokin orang Yahudi itu nanti digorokin satu persatu sampai habis nanti. Belum waktunya. Kalau sekarang waktunya berarti ya nanti ada waktunya. Artinya nunggu waktu. Jadi nggak bakalan habis. Mau dibom sekali bom 500 orang meninggal kemarin ya. Bayi-bayi, anak-anak meninggal. Tapi nggak habis-habis. Ya ada saja orang Palestina itu nggak tahu apa nongolnya dari tanah atau bagaimana gitu. Dibom nggak habis-habis. Nah ini dengan kalimat tadi, maka Allah menjanjikan dua, mereka akan kembali dengan kenikmatan dan mereka akan kembali dengan fadl. Dan satu lagi penutupnya adalah surat Al-Imran tadi yang di ayat 146, 47, 149. Apa kata Allah di situ? Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala mawridun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma ta'abu mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Apa kata Allah? Betapa banyak yaitu para nabi, orang-orang yang berjuang berjihad bersama nabi, yang mereka adalah orang bertakwa. Maka dalam peperangan atau dalam medan dunia ini mereka tertimpa banyak musibah. Tapi fama wahanu, mereka enggak susah. Ya walaupun ditimpa berbagai macam musibah, mereka enggak susah. Wa ma dan mereka enggak lemah. Wa masakanu dan enggak putus asa, enggak menyerah. Kan sekarang kan disuruh menyerah itu Hamas itu. Mas menyerah. Menyerahlah, kamu enggak punya apa-apa. Jumlah kamu sedikit, kemudian kamu juga dalam penguasaanku, kendaliku, dan kemudian senjatamu juga enggak selengkap senjata. Menyerahlah kalian. Apa kata mereka? Tidak ada kata menyerah. Apa kata Abu Ubaidah? Hari ini bukan waktunya untuk menangis. Hari ini adalah waktunya untuk berjuang. Nah jadi mereka walaupun masobah, apapun yang menimpa mereka, fama wahanu, wa ma dha'afu, wa mastakanu. Tidak susah, tidak sedih, tidak lemah, tidak menyerah. Ternyata rahasianya ada di dalam ayat selanjutnya 147. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mereka selalu mengucapkan doa tadi. Maka hendaknya doa ini mulai hari ini kita baca siang malam, kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terutama untuk kita juga, tapi terutama untuk beliau-beliau mereka-mereka yang di sana, agar apa? Fa'atahumullahu thawabad dunya. Kalau mereka masih hidup, maka mereka diberikan kekuatan-kekuatan dalam kehidupan di dunia ini. Diberikan kesempatan. Kalau mereka wafat, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Kalau mereka wafat, maka mereka diberikan husnul khatimah, yaitu diberikan yang terbaik, tempat yang terindah. Ya, dimulai dari alam barzakh sampai ke alam surga. Dan tadi kalau kita berdoa untuk orang lain seperti itu, maka malaikat berdoa seperti itu untuk kita. Betapa untungnya kita kalau kita membaca doa ini siang dan malam. Ya, jadi kita lengkapi saja ayat 147 doanya dengan 173 di surah Al-Imran. Jadi bunyinya jadi begini. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dengan doa ini mudah-mudahan kita semua dan seluruh saudara kita ya, muslim muslimat di seluruh dunia mendapatkan keindahan semasa hidup di dunia dan mendapatkan husnul khatimah ketika wafat dan mendapatkan surga ketika sampai akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jam 6 kurang 10 menit. Demikian hari ini.
Kurang lebih maaf. Mudah-mudahan manfaat. Seperti barokah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih cukup. Dah 10 menit lumayan. 10 menit ya, yang mau nambah juga boleh sih. Nambah-nambah biar tambah lengkap. Kalau ada. Cukup ya? Cukup ya. Karena panjang nih waktunya sekarang panjang, jam 5 lebih kurang ini. Cukup? Ya kalau cukup monggo ditutup. Kembali ke MC. Oke, saya kesimpulan dari kajian tadi.